أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dhinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayati ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, usikum bis salati wa ma malaka aymanukum. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim. Sidang jamaah Jumat Masjid Muhajirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula tahun 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid yang penuh mubarakah ini. Tentu tidak lain karena kita adalah hamba yang abdan syakura. Hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menegaskan, la in syakartum la asirannakum. Manakala kalian mensyukuri nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Oleh karena itu,
Kehadiran kita tentu menegaskan kembali bahwa kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian nikmat yang tak terhitung yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, maka nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat iman al-Islam. Maka dari itu, nikmat iman al-Islam inilah yang kemudian tergambar dalam Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Begitu waktu salat masuk, kita telah berkumpul dalam rangka berjamaah untuk bermunajah pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, khatib mengajak kepada kita sekalian agar senantiasa merawat nikmat iman al-Islam itu, sehingga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan kita di sisinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah Subhanahu wa taala memandang sama manusia lebih kurang 8 miliar yang telah diciptakan di permukaan bumi ini. Kemudian yang dimuliakan di sisinya adalah mereka yang senantiasa merawat nikmat iman al-Islam yang ada pada dirinya, sehingga dengan jalan itulah dia senantiasa bertakwa dalam kehidupannya sebagai hamba yang muttaqin. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan kita ini kemudian kita senantiasa fokus untuk merawat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menjaga waktu sholat di mana kita mendirikan secara berjamaah di masjid yang penuh mubarakah ini. Jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaitan dengan mukaddimah pembukaan khutbah kita pada hari ini, maka 1400 tahun yang lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat dan pengikut setia ketika itu, beliau bertanya, siapakah manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sisinya? Lalu para sahabat cenderung menjawab bahwa manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah tentu engkau ya Rasulullah, sebab engkau yang menyampaikan risalah kepada segenap manusia. Kemudian manusia itu senantiasa berketaatan kepada manusia di dalam kehidupannya. Mendengar jawaban para sahabat, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakannya dengan menyampaikan kepada mereka bahwa manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah mereka yang senantiasa menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnahku sebagai pedoman hidupnya. Justru saya tidak berada lagi di tengah-tengah mereka. Nah, semoga yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW termasuk kita yang hari ini berjarak 1400 tahun dengan beliau. Di tahun 10 kenabian beliau, dalam rangka mengembangkan dakwah, beliau kemudian berkunjung ke kota Thaif. Di kota Thaif, masyarakatnya, anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, laki-laki, semua menolak beliau. Bahkan untuk memastikan bahwa beliau telah meninggalkan kota Thaif, 2 kilometer masih saja Rasulullah Muhammad SAW dilempari dengan batu. Menjadi berbeda dengan kita, yang berjarak 1400 tahun dengan beliau. Ketika muazzin mengumandangkan azan dari masjid kita ini, lalu tergetarlah hati kita, kemudian kita datang berbondong-bondong dalam rangka bermunajat. Kenapa? Karena kita memahami konteks keberadaan kita, mengapa kemudian kita ada di dunia ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya
Jin dan manusia itu diciptakan tidak lain adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sebagai hamba yang kemudian senantiasa cenderung untuk mulia di dalam hidup ini, tentu kita senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita. Suatu ketika kita akan sampai pada surat Thaha ayat 14 di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa. Tiada Tuhan kecuali aku. Ana fa'buduni, maka sembahlah aku. Aqimiz zalata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Mengingat Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi penting kepada segenap manusia yang betul-betul mengimani apa yang telah disampaikan risalah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak satu pun manusia kemudian yang pernah minta untuk dia dilahirkan, untuk dia diciptakan. Semua karena irada Allah Subhanahu wa taala. Semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang sangat tahu persis tentang apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi dasar kebahagiaan sehingga manusia itu sakinah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia menghadapi kesulitan dalam hidupnya, oleh Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini hanya bisa dicerna dan diyakini oleh mereka yang beriman. Karena dalam kenyataannya banyak kemudian orang yang dihormati oleh sesama manusia, tapi kemudian dia kehilangan kemuliaan. Mengapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana hak dia dan mana hak-hak orang lain. Oleh karena itu, jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Dengan mengingatku, hatimu menjadi tenang. Ketenangan dalam kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala di ayat lain mengingatkan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Kemudian kita tidak akan melakoni sandiwara yang skenarionya tidak dari Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan kita adalah kita ingin husnul khatimah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada yang awal. Olehnya itu jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita istiqomah mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kita telaten merawat mendirikan salat di waktu yang telah ditentukan, maka kapasitas kita senantiasa berada dalam kapasitas sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini menjadi penting sebagaimana di surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatus shalatu fantasiru fil ardh." Setelah kita mendirikan salat secara berjamaah, maka bertebaranlah kita di permukaan bumi. Dalam rangka apa jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam rangka membangun silaturahim. Tidak satu pun manusia yang begitu hebat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan manusia lainnya. Maka dari itu, ketika kita membangun silaturahim, kemudian Rasulullah telah mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu, kita senantiasa mempedomani Al-Quran. Al-Quran memberi petunjuk, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Tatkala kita bertebaran di permukaan bumi, maka bawalah senantiasalah bawa nilai-nilai salat itu di dalam kehidupan kita. Seandainya pun sesama manusia akhirnya membuat kita kecewa, oleh Allah Subhanahu wa taala tetap memberi petunjuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu.
Nah, oleh karena itu jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa membawa kehidupan kita ini kehidupan tentu yang penuh dengan sakinah. Dengan demikian insya Allah kita akan tetap taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang optimis karena kelihatan surga ada di depan mata kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memanggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada ciptamu Tuhanmu tentu dengan tenang. Ya. Dan pada kholi fi ibadi, masuklah ke dalam pihak Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan rasul yang telah diutus dan segenap orang-orang yang senantiasa beriman bertakwa dalam kehidupannya, pada kholi jannati, dan masuklah ke dalam surganya. Oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi patokan dalam menilai kita, yaitu bagaimana kemudian kita senantiasa memproduksi amal yang baik. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup. Kedua momentum di mana Allah Subhanahu wa taala berkuasa penuh terhadap manusia, Allah Subhanahu wa taala cuma mau melihat siapa di antara kita yang baik amalnya. Bahwa hari ini entah keluarga kita, entah tetangga kita, atau handai tolan yang kemudian sangat jauh dari apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia kemudian meninggalkan dunia ini, tidak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat surah Al-Mulk ayat 2 tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Maha Perkasa akan tentu memberi asap kepada yang bersangkutan. Tapi kemudian orang itu mengingat bahwa konteks kehidupannya adalah berketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan. Dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah pada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyas shalihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma fir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya kadzal hadat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ibadallah,
Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'ikum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.